قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Hadis yang akan kita tempuh hadis ke-66. Bab ini adalah bab baru sebenarnya ya. Sebagian dari nuskhah atau manuskrip menjadikan ini bab baru, yaitu bab salat ar-rawatib. Yaitu bab salat rawatib. Dari hadis Abdullah bin Umar, hadis yang masyhur tentang masalah rawatib. Salat sunnah rawatib. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, Abdullah bin Umar mengatakan, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-jum'ati wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isya. Aku pernah mengerjakan salat sunnah bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah salat Jumat, 2 rakaat setelah salat Maghrib, dan 2 rakaat setelah Isya. Wa fi lafdhin, dan lafaz lain, fa ammal Maghrib wal Isya wal Jumu'atu fa fi baitihi. Salat rawatib untuk Maghrib, Isya dan Jumat itu beliau kerjakan di rumahnya sendiri. Berarti kalau maka kalau salat sunnah rawatib subuh, zuhur itu biasa dilakukan di masjid. Wa fi lafdhin lil Bukhari, dalam redaksi lain milik Imam Bukhari katakan, Ibnu Umar berkata, haddatsatni Hafsah. Hafsah telah menyampaikan hadis kepada Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'da ma yatlul fajr. Bahwasanya Nabi SAW mengerjakan salat sunnah 2 rakaat yang ringkas setelah fajar terbit, yaitu fajar kedua, masuk waktu subuh, 2 rakaat qabliyah subuh, dan itu di rumahnya. Jadi bisa juga di rumah mengerjakan salat qabliyah subuh. Wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabiy SAW fiha. Jam-jam segitu atau waktu-waktu itu, yaitu terbit fajar, itu merupakan waktu di mana aku, yaitu Ibnu Umar, tidak masuk ke rumah Rasulullah SAW. Tidak masuk ke rumah Rasulullah SAW. Karena kakaknya Ibnu Umar, yaitu Hafsah, yang mana Hafsah istrinya Nabi SAW. Baik, kita bahas hadis tersebut, atau sebelumnya kita sebutkan Sunan Ar-Ratibah. Sunan Ar-Ratibah. Untuk salat fardu memiliki sunnah ratibah. Sunnah yang diurutkan dan dilakukan di keseharian, dikecualikan oleh sebagian ulama katanya di salat Jumat, karena salat Jumat itu tidak ada qabliyah zuhur, ya, dikecualikan itu. Dan sunnah ratibah
Ini jumlahnya kalau diringkas dari hadis-hadis yang ada 12 rakaat. Ringkasnya begitu, 12 rakaat. Dikumpulkan dari hadis-hadis 12 rakaat. Kalau dari mulai hari yaitu salat qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat dan ba'diyah isya 2 rakaat, genap 12 rakaat. Ya, itu ketika sedang bermukim. Adapun ketika safar, maka tidak ada riwayat dari Nabi SAW beliau mengerjakan salat sunnah rawatib kecuali satu salat saja, yaitu salat qabliyah subuh, baru beliau lakukan itu ketika safar. Ya, tapi ketika safar dengan keadaan nyaman, sudah sampai lokasi safar dan memang masih hukumnya hukum safar, maka afdolnya adalah menunaikan salat rawatib secara tuntas semuanya, seperti orang yang mukim walaupun hukumnya masih safar. Baik, kita di hadis yang tadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan sunnah-sunnah rawatib untuk 5 waktu, kecuali mungkin asar itu ya tidak masuk padanya salat sunnah rawatib, tapi ada salat sunnah antara azan dan iqamah. Nah, di sini zuhur 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Dalam riwayat ada yang mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Namun kalau dijumlahkan dari beberapa hadis, zuhur itu 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Ya. Untuk rawatibnya ya. Kemudian adapun salat Jumat, maka ini dikecualikan 2 rakaat ba'diyah Jumat. Maghrib 2 rakaat ba'diyah maghrib. Isya 2 rakaat ba'diyah isya, dan subuh 2 rakaat sebelum subuh qabliyah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu rumahnya menyambung dan berdempetan dengan rumahnya Rasulullah SAW untuk Hafsah. Jadi berdempetan. Ya. Dan Nabi dan Ibnu Umar kerap kali masuk ke rumah Hafsah di waktu-waktu ibadahnya Rasulullah SAW. Tetapi Ibnu Umar itu menjaga adab untuk tidak masuk di beberapa momentum. Ya, di beberapa momentum. Di antara momentumnya adalah yaitu masa-masa menjelang subuh. Yaitu beliau tidak masuk ke rumah Rasulullah SAW. Tapi di sini ada faedah juga bahwasanya ipar boleh masuk ke rumah saudarinya atau saudaranya, ya. Dan ini iparan sama-sama laki-laki, yaitu Rasulullah dan Ibnu Umar, karena tetap saudara, ya. Tapi tentu dengan pengecualian di waktu-waktu yang sifatnya privat atau privasi, maka ipar sebaiknya tidak ke rumah saudaranya atau ke rumah iparnya. Baik. Di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini adalah dianjurkan menunaikan salat rawatib. Dianjurkan menunaikan salat rawatib, dan untuk qabliyah subuh itu hukumnya sunnah muakkadah, ditekankan. Kenapa? Karena dari semua macam salat sunnah rawatib yang Rasulullah SAW konsisten melakukannya, baik di hadar yaitu mukim atau safar, itu cuma qabliyah subuh saja. Ya, jadi 2 salat sunnah yang Rasulullah melakukannya di safar juga tetap konsisten, yaitu qabliyah subuh dan witir. Ya, qabliyah subuh dan witir. Kemudian faedah kedua bahwasanya salat asar itu tidak punya salat rawatibnya, enggak ada salat rawatib.
ya, tidak memiliki salat rawatib. Tapi diperbolehkan seseorang salat di antara azan dan iqamah 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat dengan dalil bainal azan wal iqamah raka'atan. Antara azan dan iqamah ada 2 rakaat. Itu dalilnya. Kemudian yang 4 rakaat kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalla 4 raka'atin qabla al-'asr. Atau kama qala Nabi SAW. Semoga Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Ya, ini bebas untuk ummahat yang di rumah juga tidak apa-apa, dia salat 4 rakaat sebelum asar dengan niatan salat sunnah. Baik 4 rakaat ini dengan 1 salam maupun 4 rakaat ini 2 kali salam. Ya, maka ummahat bisa melakukan itu, bahkan lebih bebas karena tidak terikat dengan iqamah. Kalau para bapak di masjid ya terikat dengan qomat. Kemudian dikatakan bahwasanya salat sunnah rawatib yang ketiga, faedah berikutnya, salat sunnah rawatib maghrib ba'diyah, isya ba'diyah, subuh qabliyah dan 2 rakaat setelah salat Jumat itu lebih afdal dilakukan di rumah. Jadi salat sunnah rawatib maghrib ba'diyah maghrib lebih afdal dilakukan di rumah. Ba'diyah isya lebih afdal dilakukan di rumah. Qabliyah subuh lebih afdal dilakukan di rumah. Ba'diyah Jum'atan lebih afdal dilakukan di rumah. Begitu. Ya. Jadi para bapak-bapak, yang mana saya juga termasuk bapak-bapak, dan juga ibu-ibu ya, yang bukan termasuk bapak-bapak namun punya bapak-bapak juga, itu salat qabliyah subuh di rumah kalau tidak khawatir mepet. Ya, kalau masjidnya berlomba untuk cepat-cepatan iqamah, mungkin lebih afdal salat qabliyah di masjid. Ya. Begitu. Karena bagaimana namanya masjidnya itu cepat qomatnya, maka supaya tidak tergesa-gesa ke masjidnya, ya udah ke masjid dulu aja. Terus salat qabliyah kalau ternyata qomat duluan, dia batalkan qabliyah tersebut dan salat subuh, dan boleh dia qada salat qabliyahnya setelah subuh. Qada salat qabliyah diqada setelah salat subuh. Itu boleh. Kalau misalnya masjidnya lama qomatnya, atau bapak ini jadi imamnya gitu, atau suami Anda jadi imam sehingga salat subuh tidak akan terlaksana kalau suaminya belum ke masjid. Masya Allah, imam besar. Nah, itu dianjurkan di rumah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW. Taib, kalau misalnya di rumah udah salat qabliyah subuh 2 rakaat rawatib, kemudian ke masjid dan mendapatkan iqamah itu masih lama, maka dia tetap dianjurkan untuk salat salat jenazah, dia salat duha, dia salat gerhana. Ayo, jawabannya apa ibu-ibu? Salat jenazah, salat duha, atau salat gerhana? Apa jawabannya? Masih aja duha jawabnya. Duha tuh belum nyampe, Bu, itu masih subuh, Bu. Salat tahiyatul masjid. Ya iyalah, masa subuh kan imamnya belum qomat, masih lama qomatnya. Jadi berarti nih ibu-ibu nih nggak pernah sholat subuh di masjid nih. Ya, Pak Agung juga diem aja Pak Agung. Nah, jadi kalau 2 rakaat di rumah itu lebih dianjurkan qabliyah subuh.
Terus pas dia ke masjid, dia dapati timer masih 5 atau 6 menit, bahkan 3 menit. Maka dianjurkan baginya untuk untuk tahiyatul masjid. Tapi boleh juga kalau dia mau menyempatkan untuk doa 3 menit. Ya. 3 menit buat doa lumayan. Namun dianjurkan dia tetap berdiri. Tidak duduk doanya. Ya. Sampai qomat kemudian salat subuh. Jadi dia enggak duduk. Ya. Ayo ibu meneng, diam bu. Ibu diam. Ibu diam atau saya diam atau kita sama-sama diam. Ayo. Jadi begitu faedahnya. Kemudian yang keempat, at-takhfifu fi raq'atil fajr. Disunnahkan salat rawatib subuh 2 rakaat dengan ringan. Ringan maksudnya ringan di sini ringan durasinya. Jangan lama-lama. Tidak panjang bacaannya. Ya qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Itu sunnahnya begitu. Walaupun kalau dia baca selainnya sah. Walaupun dia baca panjang juga sah, cuma menyelisihi sunnah. Gitu aja. Maka dianjurkan ringan. Sebagaimana Rasulullah SAW salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar itu ringan. Tidak panjang. Taib. Kalau dikumpulkan semuanya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dalam hadis Ummu Habibah, dan hadis Ummu Habibah ini lebih populer lagi karena ada tambahan faedah, yaitu rawatibnya arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha. Rawatibnya 4 rakaat sebelum zuhur, sebelum salat zuhur 4 rakaat, dan setelah salat zuhur 2 rakaat. Itu nilainya nilai salat sunnah muakkadah rawatib namanya. Jadi 6 rakaat kisaran zuhur. Diborong itu 6 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Dan 4 rakaat sebelum zuhur ini bisa dengan 2 cara. Baik dengan cara 1 salam dengan 2 tasyahud atau 2 kali salam. Dua-duanya sah. Oke? Kemudian ba'diyah zuhur rawatibnya 2 rakaat saja. Namun kalau dia mau menyempurnakan semuanya maka 4. Namun 2 yang lainnya itu ternilai sebagai salat sunnah yang bukan rawatib. Gimana, bisa dipahami enggak, Bu? Sehingga total di kisaran zuhur itu yang dia salatkan 12 rakaat. 8 rakaat sunnah semua, 4 rakaat wajib. Dan 6 rakaat rawatib. 2 rakaat sunnah, 4 rakaat wajib. Benar enggak? Ya benar. Iya benar. Ya begitu. 12 rakaat total. Nah, ibu-ibu di rumah juga bisa melakukan itu. Sebelum sholat zuhur, ibu 4 rakaat dulu. Namun ibu-ibu yang punya anak kecil agak susah juga karena durasinya cukup panjang. Ya. Tapi kalau bisa alhamdulillah. Oke. Kemudian hadis berikutnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr." Tidak ada satu salat sunnah pun yang lebih diperhatikan oleh Nabi SAW daripada salat 2 rakaat fajar qabliyah rawatib. Wa fi lafdhin lil muslim raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Baik. Di hadis ini ada penjelasan akan kepentingan
2 rakaat sebelum salat subuh. Dan Nabi SAW menyebutkan kebaikannya yang mana itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka seseorang kalau kehilangan uang 5 juta pasti nggak mau. Padahal 5 juta itu kalau satu dunia itu nggak ada apa-apanya 5 juta. Tapi kehilangan qabliyah subuh itu nggak merasa kehilangan. Ini menunjukkan bahwasannya orang ini lebih cinta dunia daripada akhirat. Itu bisa seperti itu ya. Orang yang menyesal kecolongan 5 juta tapi tiap hari dia kecolongan dunia dan seisinya, berarti orang ini agak lain. Ya. Dan kita lihat apakah kita seperti itu. Kalau misalnya kehilangan 2 rakaat sebelum subuh, apakah kita merasa rugi atau enggak? Rugi, ya. Kalau yang bapak-bapak, misal dia datang ke masjid sudah iqamah, dia bisa mengqadanya di pagi hari. Ya. Namun boleh jadi bapak-bapak yang mungkin agak telat ke masjid, maksudnya imam sudah takbiratul ihram subuh baru dia ke masjid, ya boleh jadi dia sudah qabliyah di rumahnya. Bisa jadi, ya. Baik, itu berarti fadilah yang besar. Faedah dari hadis ini, yang pertama penganjuran yang dikuatkan terhadap 2 rakaat fajar. Ya, penganjuran dikuatkan yang ditunjukkan oleh bagaimana Nabi SAW bermuadzabah dan tidak meninggalkannya walaupun dalam keadaan safar. Berarti valuable sekali ini. Sangat berharga salat ini. Kemudian faedah berikutnya, keutamaan yang besar 2 rakaat sunnah fajar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia itu apa sih? Dunia itu adalah sifat kehidupan. Jadi al-hayat ad-dunya. Dunia itu bukan bumi. Tapi dunia itu adalah sifat kehidupan. Ya. Mungkin kita membayangkan lebih baik dari dunia dan seisinya itu hanya sebatas bumi dan seisinya. Enggak, lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena kehidupan dunia itu mencakup dari awal dari Nabi Adam sampai akhir zaman, itu kehidupan dunia semua. Ya, jadi apapun hal yang paling valuable di dunia ini dari materi keduniaan, 2 rakaat sunnah subuh itu lebih afdal. Sekarang benda berharga apa yang ibu punya yang paling tinggi nilainya selain suami? Walaupun suami itu bukan benda, anggap benda lah ya. Misalnya perhiasan. Atau mobil. Mobil. Punya pribadi atau punya proyek? Atau punya kantor lagi. Pribadi, harganya ratusan juta. Taib. Sekarang kalau misalnya mobil itu dijual buat nikahin anak, gimana, Bu? Mau nggak, Bu? Tergantung mantunya. Kalau mantunya harganya kurang dari mobil, nggak mau. Ternyata mantunya berharga misalnya. Ya. Maka dijuallah mobil itu untuk dapat mantu yang berharga. Maka kehilangan mobil. Kemudian mendapatkan mantu yang berharga yang setiap subuh yang mengingatkan mertuanya supaya sholat qabliyah subuh. Mengingatkan, Masya Allah ini mantu yang berharga. Sehingga mobil Fortuner itu tergantikan dengan nasihat mantu yang berharga. Ya, jadi diingetin terus, Bu, sama mantunya. Ibu, kata, Bu, yuk tiap hari yuk kita sholat qabliyah subuh biar
dapat lebih dari dunia seisinya gitu. Setelah udah biasa, ya alhamdulillah udah biasa nih karena dinasihati terus sama mantu. Suatu ketika mantu itu minta dibelikan mobil. Dan waktu itu bilang, kan saya udah memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Nah, ini mantu yang masya Allah. Ya, karena mantu ini auditor ya, jadi serba perhitungan. Kemudian faedah yang bisa kita dapatkan lainnya, faedah ini berupa pertanyaan, manakah yang lebih besar pahalanya? Menunaikan yang wajib atau yang sunnah? Taib yang wajib. Tetapi tidak semua yang wajib diketahui ganjarannya seberapa. Rahasia dari Allah sebagai ganjaran yang surprising bagi empunya, bagi pelakunya. Jadi kaidah asalnya adalah ganjaran wajib itu lebih tinggi dibandingkan ganjaran sunnah. Walaupun ganjaran sunnah diwartakan dalam hadis sebegitu tingginya ganjarannya, tapi tetap salat subuh fardunya lebih afdal, lebih besar ganjarannya daripada salat sunnahnya. Begitu. Dan juga kaidah lain, al-fardu muqaddamun ala al-mustahab. Yang wajib itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Begitu. Maka kalau tidak sempat salat sunnah, sempatnya salat wajib, maka enggak boleh meninggalkan yang wajib demi sunnah. Maka qiyamul lail kalau misalnya itu membuat salat fardunya, subuhnya itu kehilangan, maka qiyamul lail itu salah. Salahnya bukan di qiyamul lailnya sebenarnya, tapi salahnya adalah di meninggalkan kewajiban. Kalau qiyamul lail, bahkan i'tikaf sekalipun, membuat kewajiban dalam bekerja tidak tertunaikan, padahal itu wajib, maka dia salah dalam memanage ibadahnya. Ya begitu. Kecuali kalau dia qiyamul lail kuat, i'tikaf kuat, kerjanya juga kuat. Biarin nanti sakitnya dirapel, dijamak di lebaran. Ya, masuk angin. Karena 10 hari terakhir begadang terus i'tikaf. Siangnya mencari nafkah. Kurang tidur, masuk angin pas lebaran enggak apa-apa. Ya, kalau mau gitu kayak seperti itu tafadhal. Namun salafus saleh dulu biasanya memang mereka menonaktifkan perdagangan, pencaharian di bulan Ramadan. Apalagi 10 hari terakhir. Bahkan di antara ulama-ulama di awal-awal, di era awal mutaqaddimin, itu mereka sejak Sya'ban itu sudah menonaktifkan ta'lim. Dan ternyata kita ini ta'lim di bulan Sya'ban. Boleh enggak? Ya boleh. Kultur dan juga kebiasaan zaman itu berbeda. Sekarang kalau misalnya seluruh dari kaum muslimin tutup toko, pasar Tanah Abang dinonaktifkan, ntar lebaran lagu Eno Lerian gak laku, baju baru na'udzubillah gak ada, bukan alhamdulillah lagi, gak ada baju baru. Tradisi zaman dan kultur atau budaya kebiasaan kita di bulan Ramadan itu penyambutannya enggak seperti dulu ya. Kalau dulu di zaman salaf atau sebagian ulama, mereka sejak bulan Sya'ban untuk betul-betul mempersiapkan membaca Al-Quran yang banyak. Makanya Syahrul Sya'ban disebut Syahrul Qurra, yaitu bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan disebut juga syahr, yaitu bulan puasa karena Sya'ban Rasulullah SAW memperbanyak puasa sebagai isti'dad dan persiapan menuju Ramadan. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha,
Ya, bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa bulan Sya'ban selain Ramadan. Ya. Nah, Ramadan sekarang makin kemari kita makin kelihatan sulit untuk membaca Al-Quran karena banyaknya urusan yang sebenarnya bukan urusan, tapi diurus jadi urusan. Ibu-ibu banyak fokus di masakan dan juga dagang. Yang tadinya bukan pedagang, tiba-tiba Ramadan dadakan 500-an anget-anget. Nah, sore-sore pada dagang, ya kan? Tapi itu kan memang karena apa? Mencari pencaharian untuk persiapan juga nanti Lebaran, untuk saudara, untuk ini itu. Memang sistem yang cukup kompleks ya, sehingga kalau dihilangkan ya susah juga. Tapi setidaknya itu orang yang berdagang karena butuh, bukan karena ngisi waktu. Jangan, kalau ngisi waktu baca Quran saja. Kalau memang butuh dagang untuk nafkah, tafadhal. Ya tafadhal sini artinya tidak terlarang memang. Cuman bukan kebiasaan orang soleh gitu aja. Ya. Zaman memang berbeda, kebutuhan berbeda. Maka kita tidak bisa mengatakan para pedagang itu mereka telah melakukan hal yang haram, enggak juga. Selama tidak melalaikan kewajiban maka enggak apa-apa. Iya. Ya subhanallah, kalau misalnya kita lihat di pasar-pasar, ya subhanallah. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Kalau mau kita korek-korek pun, kultur di Saudi Arabia, bulan Ramadan itu, malamnya itu hidup, siangnya mayit. Banyak yang non-aktif di siang hari. Baik toko makanan atau toko lainnya banyak yang baru malam. Iya. Coba aja insya Allah kalau kita semua bisa umrah di bulan Ramadan. Bareng-bareng satu majelis ta'lim, MT apa nih? MT token listrik. Misalnya umrah bersama. Ya. Di bulan Ramadan. Bareng-bareng. Itu kita akan melihat keramaian di malam hari lebih. Baik dari jemaah yang memang mau sholat ataupun para pedagang. Lebih hidup. Bahkan toko-toko yang biasanya tutup jam 10 doang, sampai jam 10, bisa sampai jam 1. Bahkan jam 2. Bahkan ada yang full sampai subuh. Ya. Ya ini kultur. Kita nggak bisa kita kemudian ke toko terus bilang, ya akhi, ittaqillah. Malam-malam qiyamul lail, bukan dagang. Kata orang tersebut, ya haji, anak butuh fulus. Gitu. Kalau siang anak jual to'am, makanan nggak laku. Iya, jual bakwan nggak laku juga. Ya, kalau di sini kan bakwan ya. Kalau di sana bakwan, pakai ain. Iya, kalau perlu dikol-kolah bakwan. Maka yang seperti ini tidak bisa disalahkan. Ya. Dan Nabi SAW menjadikan salat sunnah fajar lebih baik, kata beliau, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun jangan sampai hal yang sunnah melalaikan kewajiban. Bab ke-10 azan. Azan. Kita pahami dulu makna azan. Babul azan. Ya. Azan dan iqamah. Ini bab namanya azan dan iqamah. Ya. Apa makna dari azan? Apa makna dari iqamah? Azan dulu. Azan secara bahasa artinya adalah al-i'lam, pemberitahuan. Al-i'lam yaitu pemberitahuan. Maka itu azan. Adapun secara syariat, azan itu adalah al-i'lam bidukhuli waqti shalatil mafruḍah
bi alfazin makhsusah. Al-i'lam bi dukhuli waqti salatil mafruḍah bi alfazin makhsusah. Yaitu i'lam, memberitahu akan masuknya waktu salat fardu. Jadi memberitahu akan masuknya waktu salat fardu dengan lafal khusus. Pemberitahuan akan masuknya waktu salat fardu dengan lafal khusus. Maka azan itu pemberitahuan. Tapi memberitahu dengan lafal dan kata-kata yang memang sudah ada aturannya. Apa yang diberitahu? Masuknya waktu salat fardu. Makanya tidak boleh seseorang azan sebelum masuk waktu salat fardu kecuali azan di sepertiga malam terakhir. Karena itu ada sunnahnya, nanti akan kita bahas hadis tentang Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Ya, jadi azan subuh itu dua. Sebelum masuk waktu subuh ada azan. Dan masuk waktu subuh ada juga azan. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan, terutama oleh orang Indonesia. Tapi di beberapa pesantren ini ditegakkan. Dan sudah konsolidasi sama RT setempat. Kalau misalnya nanti azan sebelum subuh ada, tolong Bapak beritahu warga jangan heran. Karena itu menunaikan sunnah. Begitu. Ya. Jadi azan tidak boleh di luar waktunya. Kemudian iqamah. Adapun iqamah itu adalah pemberitahuan akan hendak dimulainya salat berjamaah, salat fardu berjamaah. Pemberitahuan akan hendak dimulainya salat fardu berjamaah. Ya, pemberitahuan akan hendak dimulainya salat fardu berjamaah. Adapun kalau salat sendirian tidak iqamah. Ya. Jadi iqamah itu pemberitahuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah sampai akhir. Tentang apa? Yaitu akan didirikannya salat fardu berjamaah. Baik, apakah azan mengharuskan adanya imam ketika azan? Enggak, oke. Apakah iqamah mengharuskan adanya imam ketika iqamah? Enggak juga, ya. Jadi iqamah, qomat, imam belum kelihatan, tapi qomat duluan, sah sebagai iqamah. Cuma jemaah, apakah dia berdiri ketika imam belum ada? Tidak berdiri. Ya. Kecuali jika para makmum tahu imam sudah ada atau sudah dikenal imamnya pasti ada di masjid ini. Maka ulama berbeda pendapat kapan berdirinya ketika iqamah. Beda pendapat. Apakah ketika udah iqamah Allahu Akbar berdiri atau nunggu hayya 'alas shalah, itu beda-beda para ulama. Ala kulli hal, dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan juga, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku, kata Nabi SAW. Maka dianjurkan melihat dulu imamnya udah ada belum atau diri belum, baru kita diri. Seperti itu. Ya. Iqamah. Baik, kita lanjut ke hadis di bab ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'al adhana wa yutiral iqamah. Nabi Bilal diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Jadi hukum lafal azan asalnya genap, double, kecuali yang tidak. Hukum asal iqamah adalah witr, yaitu ganjil, satu, kecuali yang tidak. Hukum asal azan, lafal-lafalnya, lafal asal azan itu genap, double, kecuali yang tidak. Yang tidak seperti apa?
Ayo. Yang tidak bukan genap ya. Yang tidak dua. Lafal yang tidak dua di azan apa aja? Ayo. Hah? Apaan Bu? Kok ke situ? Kok satu masing-masing? Enggak, jangan ke situ Bu. Insya Allah enggak hujan, insya Allah. Tenang aja Ibu, enggak hujan insya Allah. Ayo Bu. Lafal azan Bu, lafal azan. Lafal azan kan dua. La ilaha illallah ya. Ya benar aja deh, benar. Iya benar Bu, emang benar. Sama apa lagi ya? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, bukan itu doa. Ya Bu. Satu lagi, ayo. Tuh lihat Pak Agung lagi mau berpikir keras. Ayo ingat. Pak Agung mau azan? La ilaha illallah udah tadi ya. Satu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, berapa coba tuh? 3 enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3. Enggak. Berapa? 4. Yang Allahu Akbar yang awal ya, takbir yang awal 4 kali kan? Iya. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu 2 tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya ini selesai dah. Jadi 4 pertama. Iya, Allah Akbar yang terakhir 2 sama kayak yang lainnya. Kan asyhadu an la ilaha illallah berapa kali? 2. Ini syafa' namanya. Double. Genap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2. Genap. Hayyalas shalah 2. Genap. Hayyal falah 2. Kalau subuh tambahin apa? As-salatu khairun minan naum 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2. La ilaha illallah ditutup dengan tahlil 1. Lah, kan Nabi SAW nyuruhnya genap, kok ini tahlil 1. Nah, dikatakan para ulama ada dalil lain yang mengkhususkan Allah Akbar pertama 4 kali dan la ilaha illallah sekali. Itu ada dalil lain. Ini kan dalil masih umum. Nanti ada dalil pengkhususannya di dalil lain gitu. Jadi ada bukti lain untuk 2 yang terawal dan yang terakhir itu dibedakan 4 dan 1. Ibu-ibu paham ibu-ibu? Oke. Itu azan. Adapun iqamah atau bahasa kita qomat, maka bendung. Maka witir di sini 1 saja. Ganjil maksudnya 1 saja. Makanya kecuali apa? Qad qamatis shalah dan Allahu Akbar. Allahu Akbar dan qad qamatis shalah itu double. Ini dikecualikan di hadis lain. Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 2 1. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyalas shalah, hayyalal falah. Qad qamatis shalah, 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2. La ilaha illallah gitu. Setelah la ilaha illallah orang-orang pada la ilaha illallah. Itu enggak ada seperti itu. Kebiasaan ngikutin la ilaha illallah. La doang. Dibilang enggak. Gimana? Itu kebiasaan, enggak ada seperti itu. Kalau misalnya dikatakan, tapi kan iqamah itu azan juga dalam hadis Nabi, likulli baina al-adzaini la yuraddu du'a bainal adzanain. Tidak ditolak doa antara 2 azan, maksudnya azan iqamah. Iqamah kan azan juga. Iya, betul dari segi makna pemberitahuan betul. Tetapi tidak sama
hukumnya antara azan dengan iqamah. Gitu. Sekarang coba kalau iqamah juga harus jawab azan. Misalnya kan ada doa setelah azan kan, Allahumma rabb hadhihi doa pertama. Emang iqamah doanya? Enggak ada. Kalau doa dulu, imam udah Allah Akbar duluan nanti. La ilaha illallah, sawu sufufakum. Allahu Akbar, kita udah masih Allahumma rabb hadhihi doa pertama. Itu yang doa azan lebih repot lagi. Ya, ini ayah di sini. Ayah di sini. Enak, enggak ada tenang ayah di sini. Sampai mana tadi? Kalau misalnya lafal qomat dijawab persis lafal azan, enggak sempat. Orang qomat kadang-kadang kan cepat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Coba jawab sok, coba jawab. Makmum pada jawab tuh, jemaah pada jawab, menjawab setiap lafal dari qomat. Allahu Akbar, yang lain Allahu Akbar, la asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya shalah, enggak ada kan? Enggak ada. Makanya salat la ilaha illallah itu enggak usah ditimpalin dengan jawaban la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wata wassalat. Jemaah pada bergumul dengan suara itu, imamnya bengong sendiri. Ini saya mau jadi imam nih, bentar. Lurus rapat barisannya. Jadi tidak. Ini kebiasaan aja nih di orang-orang, baik di Indonesia atau di luar negeri kayak gitu tuh. Ya, dihilangkan. Bukan berarti nggak boleh mengucapkan la ilaha illallah. Ya la ilaha illallah bagus, cuman mengkhususkan pengucapan itu tidak ada asarnya, tidak. Ya gitu. Oke. Lanjut ke hadis berikutnya. An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah As-Suwai qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi qubbah lahu hamra min adam. Aku menemui Nabi tatkala beliau berada di dalam tenda bundar beliau yang berwarna merah yang terbuat dari kulit binatang yang telah disamak. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra'u hatta ka'anni anzur ila bayadi saqaihi. Kemudian belum sampai situ ya kalimatnya. Fa kharaja Bilalun biwudu'in famin nadhihin wa na'ilin. Bilal kemudian keluar dengan membawa air wudu. Ada yang berwudu dengan bekas air wudu Nabi, ada pula yang berwudu dengan bekas air wudu yang lain, akan tetapi juga bekas air wudu Nabi juga. Gitu. Ya. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra hatta ka'anni anzur ila bayadi saqaihi. Nabi lantas keluar dengan pakaian merah seolah-olah aku bisa melihat kedua betisnya yang putih. Apakah betis putih adalah sunnah? Ya enggak lah. Itu kan namanya kalau misalnya tentang Nabi, penciptaan yang Allah berikan pada jasad atau tubuh Nabi itu tidak serta-merta langsung dihukumi sunnah punya dada bidang misalnya. Enggak. Ya, disunahkan ganteng. Ya enggak juga, orang kalau emang enggak ganteng ya gimana gitu. Nabi tampan enggak? Tampan. Tapi ada pria yang enggak tampan. Antum menyelisih sunnah akhi. Enggak. Enggak bisa gitu dong. Kalau emang Allah kasih seperti itu ya sudah. Ya begitu. Kemudian fatawaddaa wa adzana Bilal. Nabi lalu berwudu dan Bilal mengumandangkan azan. Atatabba'u fahu hahuna wa huna yaqul yaminan wa shimalan. Aku pun mengikuti gerakan mulutnya ke sana dan kemari, yaitu ke kanan dan ke kiri. Hatta 'ala salati hayya 'alal falah, thumma rukizat lahu 'anazah fataqaddama wa shalla adh-dhuhra wal 'ashra rak'ataini thumma lam yazal yusalli rak'ataini hatta raja'a ila al-Madinah. Bilal mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Lalu sebuah tombak lantas ditancapkan untuk Nabi SAW. Nabi maju ke depan dan mengerjakan salat zuhur dan asar 2 rakaat jamak, dan itu diqasar. Beliau senantiasa mengerjakan salat 2 rakaat hingga beliau kembali ke Madinah karena dalam keadaan apa? Safar. Ya, dalam keadaan safar. Baik. Bagaimana ini penjelasan hadisnya? Penjelasan hadisnya untuk hadis yang agak panjang ini kita baca faedahnya aja. Yang pertama,
dianjurkan menyamping kanan dan kiri ketika mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Dianjurkan menyampingkan badan kanan kiri ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Namun perbuatan ini ada illat dan maksud, yaitu untuk mensyiarkan seruan untuk salat. Nah, adapun di masa sekarang yang mana kita azan pakai mukabbir saut, yaitu pakai speaker, maka tidak memerlukan sunnah ini. Maksudnya bukan berarti ini bukan sunnah, tetap sunnah. Cuma tujuan yang ditujukan dari sunnah ini telah tercapai dengan adanya speaker. Karena waktu itu Bilal ke kanan hayya 'alas shalah, kemudian ke kiri, itu tujuannya untuk memperdengarkan. Dulu tentu lebih beda dulu dengan sekarang. Ya. Sekarang Bu, kalau misalnya nih kipas angin kita matiin, AC kita matiin. Atau gini aja lah. Token listrik enggak kita isi gitu aja. Terus mati listriknya. Sepi, lengang. Sampai tetangga yang jaraknya 20 meter itu bisa kedengeran suaranya. Pernah nggak ngerasa mati listrik total satu Jakarta gitu? Misalnya, kalau nggak salah pernah itu. Itu kan kerasa banget. Hening dan suara yang jauh kedengeran. Padahal banyak bangunan dan crowded, banyak orang. Nah, apalah lagi ketika itu gitu loh. Ya, coba ketika kita di desa gitu loh, yang mana nggak ada suara-suara teknologi, lebih mudah menyimak dan mendengar kejauhan. Burung di kejauhan sana kedengeran suaranya. Ya, sampai kodok di pojokan sana kedengeran suaranya. Subhanallah. Maka itulah tujuannya, kanan ke kiri. Jadi kedengeran dengan desiran angin. Baik. Adapun sekarang itu sudah terwakilkan dengan speaker. Ya. Kalau nggak pakai speaker, baru silakan. Dan di zaman-zaman itu namanya salat itu di menara atau di atap salatnya. Namanya salat lagi. Azan. Ya, azan itu di menara atau di atap. Sekarang kan menaranya cukup pasang itu aja udah cukup. Ya. Dulu di atap rumah, di atap masjid, di atas. Karena kalau dulu di dalam, ya nggak, ya kedengeran, cuman nggak sebegitu signifikan. Ya, jadi dianjurkan seperti itu. Kemudian yang kedua, disyariatkan qasar, salat yang 4 rakaat menjadi 2 di safar. Disyariatkan qasar, salat 4 rakaat menjadi 2 di masa safar. Qasar itu artinya memendekkan. Memendekkan. Ya. Ya. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW disebutkan memakai hullah hamra, yaitu pakaian merah. Sementara dalam hadis lain, dalam riwayat Bukhari, anna Nabi SAW naha 'anil mayathir al-humur. Nabi SAW melarang menggunakan pakaian merah. Kita pakai pakaian merah, Pak. Iya. Pas banget. Landu merah juga. Apa kita cukup aja kajian kayak gini ya? Enggak enak jadi namanya cuma. Hah? Pas banget. Qadarullah ya. Allah memperlihatkan kesalahan kita sepertinya. Nah, tapi Nabi SAW pakai pakaian merah di sini dikatakan. Ya. Gimana dong? Dalam riwayat dilarang,
di hadis ini Rasul memakainya. Penjamaannya adalah begini. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah pakaian merah murni tanpa ada garis-garis warna lain. Antum, iya benar juga antum. Itu kan itu merek doang, kancing hitam. Ya bagus sih Pak, jadi sampel. Anak kan enggak ya, anak kan ada garis-garisnya ya Putra. Kita sama gitu ya. Alhamdulillah enggak terlarang. Iya. Insyaallah. Terima kasih Pak Agung telah menjadi sampel yang baik untuk kajian ini. Enggak, ini tetap ya merah memang, tapi ya juga sih. Ya susah ya, mau beri udzur susah juga. Tapi larangan ini memang yang dilarang adalah al-ahmar al-khalis, itu merah murni, tok merah gitu, enggak ada warna lainnya gitu loh. Enggak ada rendak-rendak warna lain gitu, enggak ada. Atau minimal benang warna lain lah. Ini benang yang dipakai warna merah juga, Pak. Ya enggak apa-apa lah, Pak Bung. Ya marun kan bagian dari merah, Bu. Nanti saya tambahin benang bisa. Nanti besok dijahit lagi, tambahin rendak-rendak. Tambahin, ya nanti belakangnya tulis nomor 7 Agung, terus logo Persib gitu. Ya gitu. Nah. Baik, kita ke hadis berikutnya. Kita habisin 2 hadis lagi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih terlalu malam, masih bagian dari malam, belum sampai subuh. Maka silakan kalian makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Nah, ini bagus nih buat puasa nanti. Iya. Di sini ada 2 muadzin paling utama di zaman Nabi, yaitu Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum. Di salat subuh atau di waktu fajar, Bilal radhiyallahu anhu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk azan sebelum waktu subuh di sepertiga malam terakhir. Dan ini azan pertama, yang mana ketika itu masih boleh makan dan minum bagi yang mau sahur. Baru kemudian bagi yang mau sahur, yang mau puasa, azan kedua itu Abdullah bin Maktum azan, dan beliau adalah seorang tua yang buta radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan masuknya waktu sholat subuh. Nah, di sini ada faedah. Pertama, bahwasanya azan subuh boleh 2 kali. Yang pertama masih di waktu malam belum subuh, yang kedua yang mentahqiq merealisasikan waktu subuh. Faedah kedua, bolehnya menggantungkan pemahaman atau menggantungkan waktu subuh pada azan orang yang terpercaya. Bolehnya bergantung pada azan salat oleh orang yang terpercaya. Ya, itu boleh. Maka kita itu enggak harus menelaah di langit udah sampai fajar kedua belum, udah sampai enggak. Kayak kita buka puasa, kita kan berpatuk pada azan keumuman masjid-masjidnya enggak? Maka itu boleh. Pun begitu dengan subuh. Ya. Maka di waktu subuh ketika kita masih makan, ada azan, selesai. Ya gitu ya. Putra, ini hujan enggak coba? Tolong. Diambilin tolong. Kayak ada suara-suara gemericik gitu. Kalau di belakang rumah mungkin belum hujan, di depan rumah mungkin udah hujan. Belum. Hadis terakhir. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin." Jika kalian mendengar muadzin mengumumkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kecuali apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. La haula wa quwwata illa billah, la haula wa quwwata illa billah. Sisanya sesuai aja. Termasuk as-salatu khairun minan naum
Jawab as-salatu khairun minan naum juga. Begitu. Ya. Nah, iqamah enggak, karena di sini coba lihat. Idza sami'tumul muadzin. Al-muadzin yaitu orang yang mengumandangkan azan. Begitu ya. Jadi yang dijawab azan. Kalau iqamah enggak dijawab. Iqamah enggak dijawab. Bukan kalau dijawab agak merepotkan juga ya karena kecepatan. Begitu. Ya. Type sampai situ insyaallah kita sudah benar enggak sampai situ? Ya. Adapun istiqbalul qiblah kita lanjut pada waktunya nanti insyaallah. Bulan Ramadan libur kalau nggak salah. Libur nggak? Ya. Iya. Insyaallah kita berjumpa. Hah? Masih ada waktu lain? Tanggal 2 Maret ya. Ya nanti kita lihat ya kalau entah saya mau atau enggak nanti kita tunggu nanti. Ya kita lihat nanti ya. Tanggal 2 ya, insyaallah. Ya. Kalaupun misalnya tanggal 2 itu ada kajian membahas bulan Ramadan aja. Iya. Fikih puasa gitu ya. Sesuai momentum. Ya. Jangan membahas Ramadan pas sudah bulan Syawal, udah enggak seru lagi gitu. Ya, ada pertanyaan Ibu? Ya. Iya, boleh. Satu kali salam maksudnya salamnya 2 kali, tetap cuman maksudnya ya tahiyatnya enggak tahiyatnya 2 kali, cuman salam sekali maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sepasang gitu loh. Hah? Lah iya. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi gitu loh. Kan sepasang. Jangan dipahami salam sekali, assalamualaikum warahmatullahi selesai. Ya. Satu tasyahud berarti. 2 kali tasyahud. Oh, 2 kali. Tahiyat akhirnya cuma 1 ya. Ya. Hah? Iya emang. Biarin aja. Enggak kan keempat rakaat bisa tahiyat akhir 2 kali tahiyat akhir. 2 kali pasangan salam. Bisa kayak gitu, bisa juga, bisa digabungkan. Ya. Tapi tasyahudnya tetap ada tasyahud pertama, bangkit lagi. Kayak sholat zuhur. Jadi nggak boleh langsung 4 gitu. Sebaiknya tidak. Iya. Nggak boleh langsung 4. Enggak, Anda enggak mengatakan enggak boleh langsung 4. Boleh langsung 4, tasyahud pertama ada, tasyahud kedua gitu. Tasyahud pertama bangkit lagi, enggak salah. Satu kali salam terakhir. Iya. Ada parfum saya terbitan ada salam terakhir tuh, parfum saya ada salam terakhir tuh ada. Ada salam terakhir. Enak aromanya itu. Iya, salam terakhir kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kayak sholat zuhur Bu. Bisa juga 2-2 bisa. Kayak sholat masna 2-2 bisa. 4 digabung bisa. Baik ba'diyah maupun qobliyah. Kayak tarawih juga bisa kayak gitu. Tarawih kalau tarawih kan 4 langsung. Iya. Iya. Dan sebenarnya 4 rakaat yang qobliyah zuhur itu dia nggak pakai tasyahud awal juga langsung sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Boleh-boleh aja.
Cuman niatan di awal itu harus 4 rakaat. Bakal sholat 4 rakaat. Jadi sesuai dengan niatan aja. Ya gitu, Bu. Ada lagi? Ya. Pertanyaan Ustaz. Pada saat tadi sholat qobliyah kan disunahkan untuk diringankan bacaan Ustaz. Qobliyah subuh ya. Apakah boleh pada saat di setiap sujudnya kita berdoanya agak lama gitu Ustaz? Enggak tepat. Tidak. Tepat. Tetap ringkas karena Nabi SAW sholatnya ringkas. Dari rukun-rukunnya ringkas. Bukan tidak boleh, tidak tepat. Boleh, sah, cuman tidak sesuai sunnah aja gitu. Berarti sebaiknya berdoa di saat azan dari iqamat, Iya. bukan di saat sholat qobliyah itu saja. Iya. Setelah sholat saja. Gitu. Iya. Atau dia di sholat tahiyatul masjid. Dia perpanjang sholatnya boleh kalau memang cukup waktunya. Qobliyah tahiyatul masjid kan bebas. Ya, bebas. Oke. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Oh iya. Ada Ya, lagi? Ibu-ibu, ada lagi atau udah? Ayo. Ayo. Ya, baca aja sok. Coba dibaca, coba sok. Itu bukan di masalah baca puisinya, Bu ya, masalah tampil. Kalau baca puisi itu selama isinya enggak apa-apa ya enggak apa-apa. Ibu baca sendirian di pojokan ruangan juga enggak apa-apa, cuman ya. Muridnya atau bu gurunya? Muridnya cowok cewek. Coba bapaknya dikeluarin dulu baru baca puisi. Iya. Ya bapaknya, tolong bapak-bapak dikeluarin karena saya mau baca puisi. Keluar. Itu jawabannya. Sebaiknya tidak, karena tampilnya itu, karena tampil terus ada bapak-bapak. Iya gitu. Sama-sama. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah mendengar azan, kita diharuskan berhenti makan dan minum. Namun pada saat azan itu masih minum, itu bagaimana, sah nggak? Ini khilaf di antara ulama. Ada yang bilang apa yang tersisa di mulut nggak apa-apa dimakan. Tapi sebagian ulama berpendapat dilepeh. Mungkin lebih ihtiyat, lebih berhati-hati, dilepehin aja yang di mulut. Sepet dah itu, sepet itu. Karena gini, kalau dia tetap makan, kunyah akan tertagih untuk minum. Mendingan langsung dari awal cut langsung. Gitu. Iya, begitu azan. Kalau dia percaya sama muazinnya. Kalau nggak percaya, ya udah. Tapi jangan pas dia lagi nggak makan udah selesai sahur percaya muazin. Pas lagi sahur terus azan nggak percaya sama muazin. Nah ini pilih-pilih tebang pilih ini. Buka puasa kenapa? Kalau buka puasa percaya, kalau pas sahur nggak percaya. Sampai iklan sirup aja percaya deh. Kayak gitu. Oke Bu ya. Ada lagi? Udah cukup? Baik. Jazakumullah khairal jaza. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.